kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus dan tentunya kita masih membahas mengenai pendaftaran peserta didik baru yang khususnya di bidang sekolah dasar ini mengalami perubahan di tahun 2017. Dan saya masih ingatkan kepada Anda pemirsa, Anda masih bisa bergabung bersama kami di Dialog Khusus malam ini via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi di 0354 454 4257. Baik, kali ini saya ingin ke Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri ini, Bapak, mengenai pendaftaran peserta didik baru sistem online di sekolah dasar ini bagaimana syaratnya? Karena kan ini tidak memiliki syarat nilai ini, Pak, seperti di SMP ini seperti apa? Jadi yang perlu saya tekankan bagi masyarakat Kota Kediri, PPDB untuk tingkat SD sama persis dengan tahun kemarin. Yang membedakan kalau sekarang menggunakan online, tahun kemarin belum online. Karena dari SD sebelum tidak ada syarat nilai, apa yang dipergunakan? Tadi dari Pak Kapil sudah menyampaikan, satu adalah usia. Yang kedua adalah domisili. Apabila misalnya orang Sukorame usianya 7 tahun, penduduk Sukorame, pilihan satu Sukorame, insya Allah ini masuk. Dan yang kedua, yang paling penting lagi, jangan ada yang panik, jangan ada yang ragu kalau warga Kota Kediri tidak bisa sekolah. Karena apa? Dengan sistem online ini ada untuk mempermudah. Misalnya SD Merican itu ada 1, 2, 3. Kalau yang SD Merican 1 sudah penuh 32, berarti untuk yang berikutnya nanti harus SD Merican 2 yang penuh. Ini baru SD Merican 3. Sehingga dari akses pemerataan nanti merata. Apabila ini sudah penuh kan ada yang terdekat lagi, misalnya apa di Dermo, apa di Ngampel. Jadi sekali lagi bagi masyarakat Kota Kediri jangan panik. Apabila tidak diterima sekolah, pasti saya jamin semua bisa sekolah. Terima kasih Pak Siswanto. Nah ini saya lanjut ke Bapak Cevi nih. Bagaimana dengan masyarakat ini Pak Cevi, khususnya yang gaptek tidak mengerti internet, mungkin bagaimana cara mengantisipasi atau cara membantu mereka yang tidak bisa melakukan pendaftaran sistem online? Tapi jangan dijawab dulu Pak Cevi, kita terima telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Ya, selamat malam. Dengan siapa di mana Pak? Dengan 16. Mohon maaf, bisa diulang Pak. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Teguh di Brigif 16. Baik, silahkan pertanyaannya Bapak Teguh. Ini Pak Sis, izin mau tanya ini Pak Sis. Ya, monggo. Ini untuk anak saya itu kan SD-nya Pojok 1 Kota Kediri. Cuman untuk kakak saya itu di Jongbiru. Untuk domisili saya sehari-hari tinggal di asrama Brigif 16. Mohon petunjuk Pak Sis, ini mau masuk SMP kota. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Teguh. Bisa langsung dijawab mungkin Pak Siswanto atau Bapak Cevi. Terima kasih Pak Teguh. Jadi Pak Teguh, tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Dari SD Pojok 1 Kota Kediri, mau sekolah di mana di Kota Kediri, bebas 8 pilihan. SMP 1 sampai SMP 8. Karena apa? Yang dikatakan penduduk kota itu bisa sekolahnya di Kota Kediri. Apa di SD Kecamatan Mojoroto, Pak Pesantren, Pak Kota. Dan yang kedua, yang bisa dikatakan penduduk Kota Kediri, orang tuanya domisili Kota Kediri, tapi sekolah anak-anaknya adalah di kabupaten. Berarti ini putranya Pak Teguh masuk Kota Kediri 90%. Sedangkan kalau yang luar Kota Kediri kan 10%. Peluang lebih banyak, lebih luas. Baik, terima kasih Pak Siswanto. Nah, itu Pak Teguh. Jadi Bapak Teguh tidak perlu bingung lagi, tidak perlu ragu lagi karena peluang anak Anda cukup luas tadi katanya Bapak Siswanto. Baik, langsung lanjut ke Pak Cevi tadi tentang mengenai mengatasi mereka-mereka yang gaptek ini, Pak. Oh ya, jadi kami sudah perhitungkan itu. Jadi
untuk PPDB online SD itu tidak sama dengan SMP. Jadi untuk SMP karena edukasinya sudah bertahun-tahun ya, sudah sering digunakan. Untuk SD, kalau untuk SMP ya masyarakat bisa langsung online mengakses internet di rumah ya, melakukan pendaftaran baru nanti verifikasi ke sekolah. Nah, tetapi untuk SD itu memang tidak kita buka. Langsung untuk mendaftar di internet atau langsung mengakses web. Tetapi nanti orang tua dan siswa itu datang ke tempat pendaftaran. Ada 25 sekolah yang kita tunjuk sebagai tempat pendaftaran. Nanti mereka mengisi form di sana, termasuk juga menentukan pilihan sekolah, 5 pilihan sekolah itulah. Nanti akan dibantu untuk pengentriannya dengan oleh operator sekolah. Jadi sudah kita siapkan di sekolah itu minimal ada 4 sampai 6 operator yang siap membantu orang tua siswa untuk mendaftarkan siswanya ke SD di Kota Kediri. Begitu. Jadi sudah artinya sudah tidak ada kesulitan lagi yang dialami oleh orang tua siswa tersebut ya, Bapak ya? Tidak ada. Jadi nanti untuk pengentriannya kita siapkan atau kita bantu dengan operator di masing-masing sekolah. Demikian juga nanti untuk memantaunya itu nanti bisa diakses lewat website ya, langsung untuk memantau anaknya nanti diterima di sekolah mana, atau juga kita berikan fasilitas SMS. Jadi nanti bisa SMS, nanti di formulir pendaftaran akan dicantumkan ya cara-caranya bagaimana untuk mengetahui posisi anaknya itu melalui SMS. Itu nanti sudah kami sediakan semua. Lanjut saya ingin ke Bapak Reza ini. Bapak Reza, ini untuk pendaftaran peserta didik baru di jenjang SMA SMK merupakan kewenangan dari provinsi. Nah, ini dari Dewan sendiri menjembatani, bagaimana ini menjembatani untuk warga yang domisilinya di Kota Kediri? Ya memang ini kan tahun pertama ya, ini ditarik ke provinsi. Memang perlu edukasi juga kepada masyarakat terkait SMA maupun SMK, karena masih banyak yang menganggap bahwa ini pemerintah kota, padahal ini sudah provinsi, sehingga kewenangan sepenuhnya itu memang ada di provinsi. Nah, kita hanya mengikuti dari aturan provinsinya bagaimana. Dan alhamdulillah seluruh sekolah SMA maupun SMK sudah siap ya Pak, sebelumnya sudah 6 bulan sudah pelatihan ke mereka, dan ini berjalan cukup baik. Memang banyak warga kota yang sampai sejauh ini masih mengeluh kenapa ditarik oleh provinsi sehingga anaknya banyak yang terbuang di kabupaten dan sebagainya, atau mungkin sebaliknya. Nah, ini kami sudah koordinasi dengan provinsi, memang ini sudah aturan yang mengikat sehingga harap maklum, harap diikuti daripada aturan itu. Terima kasih Pak Reza. Nah, ini saya ingin ke Bapak Marsudi lagi ini. Ini yang sudah dipersiapkan apa saja sih Pak untuk menerima siswa sebagai sekolah inklusi? Tapi sebelum itu kita terima telepon dulu. Ya, halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Pak Tony di Bumi Asri, Kaliombo. Monggo pertanyaannya Bapak Tony. Gini Bu, saya kan anak saya kan danemnya tinggi 29, otomatis masuk ke SMP 1 kan. Nah, kalau melihat zona itu kan berarti kan di terdekat kan itu, di SMP 2 dan SMP 3. Nah, saya tanya ke Pak Marsudi, ini SMP 1 ini melalui Danem apa zonanya Pak? Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Tony. Ini mungkin langsung dijawab Pak Marsudi aja. Terima kasih Pak Tony. Jadi untuk SMP sebenarnya satu Kota Kediri dianggap satu zona. Dan mempunyai 8 pilihan yang tadi disampaikan oleh Pak Siswanto. Betul. Jadi tidak usah khawatir, intinya sebenarnya dari SD masuk SMP negeri tidak ada zona. Jadi lebih memudahkan bagi para lulusan SD untuk bisa mendapatkan SMP yang diinginkan. Kemudian kaitan dengan program inklusi tadi. Iya, persiapannya seperti apa ini? Sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, kemudian kepada TU, siswa kelas 8, 9 yang sekarang juga orang tuanya sudah kita lakukan. Kemudian untuk guru BK khususnya, kira-kira 6 bulan yang lalu
dari Dinas Pendidikan mengajak guru SMP negeri sekota Kediri untuk melihat pendidikan di sekolah inklusi yang ada di Solo. Nah, paling tidak dari situ sebenarnya untuk guru khususnya yang di SMP 1 yang berangkat adalah guru BK, paling tidak sudah punya gambaran. Jadi dengan sekarang ada program sekolah inklusi dalam rangka sekolah ramah anak ini, inilah yang kita harapkan bisa memberikan juga gambaran bagaimana nanti pelaksanaan pendidikan, pembelajaran khususnya untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Sedangkan persiapan yang khusus dalam hal pembelajaran di kelas, kami akan menunggu dulu nanti kebutuhan khusus apa yang akan masuk, siswa yang masuk di SMP 1. Kalau misalnya anak itu, mohon maaf misalnya tunawicara, berarti kan perlu ada yang bisa menyampaikan melalui bahasa isyarat. Iya, betul sekali. Nah, jadi kita untuk yang persiapan khusus kita akan menunggu asesmen dari psikolog. Kita akan mengikuti apa yang digariskan oleh Dinas Pendidikan. Nah, setelah itu baru kita akan mempersiapkan segala sesuatunya. Dan kurang lebih waktu 2 minggu insya Allah cukup. Baik, terima kasih Pak Marsudi. Ada satu penelpon lagi, langsung saja. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Ibu, dengan siapa di mana? Dengan Ika. Ibu Ika? Iya. Baik, silakan pertanyaannya Ibu. Iya, saya mau tanya Ibu, ini kan anak saya dari TK mau masuk ke SD. Informasinya itu kan dapat 5 pilihan ya untuk memilih. Iya, betul. Saya di kelurahannya ikut Ngadirejo, cuman untuk lokasi dekat sama SD Banjaran. Nah, kemudian yang saya tanyakan, nanti kalau misalnya saya daftar ke Banjaran itu mengurangi skornya kan karena zona juga nih Bu. Iya. Nah, itu kan kalau misalkan 5 pilihan, misalkan saya pilih ke Banjaran sama Ngadirejo, kalau misalkan dari 5 pilihan itu nggak ada yang lolos nih, nah solusinya gimana nih Bu? Baik, cukup Ibu? Ya. Ya, terima kasih Bu Ika. Langsung saja mungkin ada Ibu Nurul ini yang menjawab. Iya. Terima kasih Ibu. Begini, kalau domisili Ibu itu ada di Ngadirejo, kemudian harapannya ingin sekolah di Banjaran, tentu kita akan kembali kepada peraturan bahwa untuk Ngadirejo itu nanti akan lebih Ibu akan mudah untuk bisa masuk ke sekolah yang ada di SD Ngadirejo. Tetapi kalau ingin masuk di SD Banjaran tetap kita akan memberikan pelayanan. Jadi Ibu nanti bisa mengambil atau memilih 5 sekolah mana yang menjadi pilihan utama, kemudian 5 sekolah itu yang menjadi pilihan yang berikutnya. Jadi saya yakin Ibu jangan khawatir bahwa insya Allah semua sekolah ini nanti akan memberikan pelayanan dan berharap bahwa Kota Kediri semua akan merata menjadi sekolah favorit. Jadi baik, terima kasih Bu Nurul sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Ika tadi. Pemirsa, Dialog Khusus masih akan segera kembali usai jeda iklan, tetaplah bersama kami.